Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Zahra Ikanov, NPM 1935165164221. Dan perkenalkan, nama saya Nestalia. Kami di sini akan membahas soal UAS komunikasi antar pribadi dan budaya tentang Pemanfaatan atau pengaruh teknologi komunikasi dalam perspektif komunikasi antar budaya. tema yang kami usung adalah pemanfaatan teknologi komunikasi dalam perspektif komunikasi antar budaya pada media sosial Omegle atau Ometv. Omegle merupakan sebuah aplikasi obrolan video sambil tetap anonim. Pengguna dipanggil sebagai Anda, sementara orang lain dipanggil sebagai orang asing. Di Omegle, Anda akan dihubungkan secara random oleh orang asing dan Anda bisa chatting atau video chatting dengan orang yang tidak Anda kenal di Omegle ini. Sejak diciptakan pada Maret 2009, Omegle cukup disukai masyarakat karena ada banyak hal tak terduga yang bisa ditemukan saat chatting. Tetapi seiring berjalannya waktu, Omegle kini telah merubah nama platformnya menjadi Ometv. Ometv ini masih sama dengan Omegle, perbedaannya hanya ditambahkan fitur video call pada aplikasi tersebut. Apa itu Ometv? Ometv adalah salah satu platform video chat yang menghubungkan penggunanya dengan orang lain, baik lokal ataupun sesama negara maupun beda negara. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita bisa melakukan chat secara random atau tidak bisa menentukan sendiri. Ometv ini sendiri bisa digunakan pada perangkat laptop, HP, Android, PC, iPhone, dan lain sebagainya. Aplikasi ini sendiri dikembangkan oleh developer yang sama dengan Omegle. Jadi jangan heran kalau tampilan antarmuka atau cara penggunaannya tidak berbeda jauh. Apa sih yang membedakan Ometv atau Omegle ini dengan platform sosial media lain? Ada banyak sekali fitur yang disematkan pada aplikasi Ometv ini. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, obrolan random online gratis, tidak ada biaya untuk berlangganan aplikasi ini. Kamu bisa dengan bebas bertemu orang-orang baik secara lokal ataupun internasional secara random dan bisa terlibat dalam percakapan yang sangat menarik. Kedua, aman digunakan. Meskipun aplikasi tersebut gratis, keamanan aplikasi terjamin sehingga aman digunakan. Kalaupun ada kasus pelanggaran, maka akan segera ditindaklanjuti dengan ketat dan diberikan sanksi pada anggota yang melanggar kebijakan dari aplikasi tersebut. Yang ketiga, tersedia di perangkat smartphone, dan yang keempat, tanpa iklan. Pada aplikasi tidak akan muncul iklan, baik itu pada fitur Ometv seperti panggilan video maupun pesan teks. Lalu, kontribusi positif dari media sosial Ometv ini dalam perspektif komunikasi budaya adalah kita bisa mengenal budaya dari dalam maupun luar negeri. Karena fitur-fitur yang diberikan bisa membuat kita memahami bahasa yang berbeda. Contohnya ketika saya di Indonesia, saya bertemu stranger atau orang dari luar negeri yang berasal dari Amerika. Lalu dalam fitur tersebut bisa menerjemahkan apa yang saya sedang bicarakan ke stranger atau orang luar negeri tersebut tanpa harus saya berbicara menggunakan bahasa mereka. Tidak hanya sisi positif saja yang ada pada media sosial ini, ada juga sisi negatifnya. Sisi negatif pada media sosial ini adalah adanya pelecehan seksual dan konten pornografi. Sayangnya dalam media sosial ini kurangnya fitur khusus 18+, jadi anak kecil sekalipun masih bisa bergabung dalam media sosial ini. Sehingga banyak sekali korban seksual yang bertemu oleh stranger yang tidak bertanggung jawab dan konten-konten yang tidak pantas untuk dilihat oleh anak umur di bawah 18 tahun. Jadi kesimpulannya adalah dalam pemanfaatan teknologi komunikasi antar budaya dengan aplikasi Omegle atau Ometv ini, kita akan dipertemukan dengan lawan bicara secara random, berbeda dengan aplikasi lainnya. Di Omegle atau Ometv kita tidak perlu mendaftar atau registrasi terlebih dahulu dan kita bisa langsung gabung saja, dan dengan benefit kita bisa berbahasa budaya orang lain atau negara lain dengan otodidak. Banyak pengguna Ometv hanya untuk sekedar hiburan atau mengobrol santai dengan orang asing. Memang seru karena kita akan selalu bertemu dengan orang yang tidak terduga. Namun ada yang perlu diwaspadai, terutama bagi anak-anak
yang sengaja atau tidak sengaja membuka atau menggunakan aplikasi tersebut. Dan karena Omegle atau Ome TV ini tidak sama sekali filter, sehingga banyak sekali hal-hal yang tidak pantas dilihat pada saat video chat berlangsung. Karena tidak sedikit pengguna yang memanfaatkan kesempatan dengan hal-hal yang tidak pantas dalam aplikasi media sosial Omegle atau Ome TV ini. Oleh sebab itu, orang tua sebaiknya tidak membiarkan anaknya untuk bermain atau menggunakan Ome TV, karena banyak sekali hal-hal negatif yang terpampang tanpa sensor sama sekali pada aplikasi tersebut. Sekian materi yang dapat saya jabarkan di dalam video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada salah kata dan salah pemahaman, mohon dimaklumi, karena saya dan teman saya Fitri juga masih dalam tahap belajar. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum.